Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini hari Kamis tanggal 18 September 2025. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar seperti biasa. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Berarti hari ini kita sudah siap belajar dengan keadaan komplit. Oke? Baik, sebelum kita belajar, silahkan ketua kelas pimpin doanya dulu. Duduk siap, siap. Duduknya yang rapi, siap. Sebelum kita belajar berdoa, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin, Allahumma amin. Semoga hari ini kita belajar bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, seperti biasa, kita berdiri semua menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan, Rika, pimpin teman-temannya. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Rika. Terima kasih. Silakan duduk semua. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai alat gerak pada manusia. Sudah Bapak sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Tapi hari ini kita akan spesial. Bapak tidak akan sendiri. Bapak akan ditemani langsung oleh guru PJOK kita. Tahu siapa? Siapa? Oke, coba kita panggil sama-sama Pak Idris. 1, 2, 3. Oke, Pak Idris silahkan maju. Ya, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini karena berhubungan dengan apa Pak Rizky? Alat gerak pada manusia, Pak Idris. Pada manusia. Ya. Sebelumnya kita melakukan peregangan dulu, silakan berdiri samping meja dan kursinya. Ya. Seperti biasa, seperti kegiatan olahraga pada umumnya, kita akan melakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan atau senam biasanya. Ya, kita mulai dari atas ya, dari kepala. Siap, tangan di pinggang semuanya, tundukkan kepalanya, putar ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sesuai urutannya kita ke tangan ya. Ya.
Dua kali kecil, dua kali besar ya. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita rubah. Ini ke depan, ini ke belakang. Dua kali ya. Siap? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjut ke kaki dan pinggang. Siap? Agak direnggangkan kakinya. Siap? Nanti diangkat, kemudian diturunkan. Siap ya? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjutnya, tangan ini lebarkan. Setelah itu diturunkan ya. Seperti contoh Bapak 1, 2, ya. Ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kakinya dirapatkan, gerakan terakhir ini bergerak ya, bergerak tapi di tempat saja. Nah, siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mungkin cukup pemanasan pada pagi hari ini. Mungkin pembelajaran akan dilanjutkan oleh Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Siap, terima kasih Pak Idris atas bantuan untuk perenggangan kita sebelum mulai belajar. Ya, kita sebagai penentu kita fungsi ya. Salam. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi kira-kira apa yang sudah kita lakukan tadi sama Pak Idris, ada yang bisa menjawab nggak? Apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Ayo. Apa hubungan yang kita lakukan tadi sama Pak Idris dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu alat gerak pada manusia? Apa, Rara? Peregangan otot. Peregangan otot, benar. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Zain? Kira-kira apa? Apa hubungannya antara materi kita hari ini sama yang tadi kita lakukan bersama Pak Idris? Ya, sudah jelas, karena apa yang kita lakukan adalah sebuah gerakan, ya kan? Kita bisa bergerak seperti tadi, ya kan? Itu karena adanya sistem gerak pada manusia. Oke, nah maka hari ini kita akan belajar mengenai materi itu, ya. Sekarang Bapak akan lihatkan dulu di slide apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Ini ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dilihat? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ya, lalu yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot. Iya, benar. Ada kata-kata mendemonstrasikan. Berarti apa kira-kira tuh? Kita akan praktek. Kita akan membuat sesuatu yang akan kalian praktekkan di depan. Nah, ya. Baik, sekarang sebelum kita mulai belajar, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Sudah menyiapkan semua alat tulisnya? Oke, sekarang coba sama-sama kita angkat telapak tangan kita yang kanan. Oke, lalu ikutin Bapak bersama-sama ya. Digenggam, diremes, dibuka, tutup, buka, tutup, buka. Bisa ya? Oke, sekarang coba yang tutup cuman jempol aja. Oke, 1,
Ya, buka, tutup, buka. Sudah? Sekarang jempol sama telunjuk. Bisa? Oke, kita mulai. Tutup, buka, tutup, buka. Bisa? Oke, sekarang semua jari lagi. Ya, kelima-limanya. Tutup, buka, tutup, buka. Nah, kira-kira itu semua terjadi karena apa? Ada sendi. Iya, adanya sendi. Ya, sendi yang sangat berpengaruh pada alat gerak manusia. Karena tanpa Anda sendi, tidak mungkin bisa terjadi gerakan melipat seperti tadi. Ya. Nah, kita coba untuk menonton bersama-sama materi singkat yang sudah Bapak siapkan. Bapak ambil langsung dari YouTube. Nah, kita akan sama-sama menyaksikan. Halo teman-teman, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membaca, berjalan, bahkan melangkah tanpa memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga terletak otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Antar manusia terdiri dari rangka kepala atau penggerak, rangka badan dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang punggung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan tangan. Rangka dada terdiri dari tulang bambu yang menangkap tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Tulang bambu terdiri dari tulang-tulang pada belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, tulang sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk posisi tinggi. Tulang dada terdiri dari tulang rusuk, setelah tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernapasan. Tulang panggul adalah tiga pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menjaga berat tubuh, menghubungi anatomi dan juga rahim pada pergerak. Anda anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan terdiri dari tulang atas, tulang dada, tulang pergelangan, telapak, dan jari tangan. Tulang kaki terdiri dari tulang paha, tulang lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari kaki. Otot manusia ada tiga jenis, yaitu otot koros, otot jantung, dan otot lirik. Otot koros berbentuk glandul dengan isi licin yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot koros dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lirik. Otot lirik berbentuk silindris dengan pola bilateral. Otot ini bekerja di bawah kesadaran akibat fungsi bergerak dan menekan yang ingin gerakan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau menyendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengundur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antar dari seperti pada otot bisep. Ketika menggunakan lembaga, otot bisep berkontraksi dan otot bisep relaksasi. Sebaliknya, ketika lembaga digunakan, otot bisep relaksasi dan otot bisep berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sebaliknya atau saling bekerja sama. Contohnya otot pernapasan untuk dilakukan menurut. Tangan juga dapat digerakkan dalam anggota sendi dan dibangun jenisnya. Gerakan mengangkat seperti ini disebabkan oleh sendi ekstra pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Penyelenggaraan juga ada di bagian siku dan luar jari. Sekarang yang menggerakkan ini Itu tadi sedikit materi mengenai alat gerak pada manusia. Ya, jadi alat gerak pada manusia itu ada dua, yaitu otot dan tulang. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Yang bisa bikin kita begini itu siapa? Sendi. Karena adanya sendi, ya. Kalau ada tulang, ada otot, tapi tidak ada sendinya,
maka tidak bisa bergerak seperti ini, ya. Jadi sekarang pertanyaannya, penting nggak sendi buat kita? Penting nggak sendi buat kita? Berdasarkan video yang sudah kita simak tadi, ya, ada yang masih kurang paham nggak mengenai alat gerak manusia, terutama rangka, otot, dan sendi? Ada yang masih kurang paham? Sudah cukup jelas? Baik, kita akan membuat kelompok dengan cara berhitung 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan dimulai dari Rifki ke belakang. Ya. 4, 3, 2, 1, 2, 3. semua sudah berkumpul dengan kelompoknya? Kelompok 1 mana? Angkat tangan dong. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, lengkap ya. Artinya kita sudah membagi kelompok dengan adil. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, ya. Baik. Sekarang sebelum kita mulai membuat alat peraganya, silahkan kita berdiri dulu. Kita mau ice breaking sebentar. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Ice breakingnya kali ini adalah Anwar berkata. Anwar berkata, pegang lutut kiri. Lutut kanan? Anwar berkata pegang kaki kanan. Kalau kalian perhatikan, kira-kira dari tadi tuh perintahnya adalah megang siku kanan, siku kiri, ya kan? Lutut kanan, lutut kiri, bahu kanan, bahu kiri. Itu kira-kira letaknya apa itu? Iya, letaknya persendian di tubuh kita. Ya, silahkan nanti bekerja sama menyelesaikan alat peraga yang akan kita buat. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD untuk pengerjaan proyek kita. Ya, yang pertama kita akan membuat replika tangan. Nah, jadi apa yang tadi kita praktekkan seperti tadi, kita akan mencoba membuatnya, ya, menggunakan kertas cover. Ya, baik, Bapak akan bagikan setiap kelompok. Ini petunjuknya, nanti buat di sini, ya. Silakan dibaca dulu bersama kelompoknya, ya. Silakan dibaca dulu bersama kelompoknya. Jangan ada yang langsung ngerjakan.
nanti segini lagi potong. Ini 3, 1, 2, 3. Ya. Nanti dari sini ke sini ya, bawah sini ya. Ini 1, 2, 3 kan? Nah, kenapa cuma 1 sih? Aku bantu potong kali. Ambil sekat lagi paling penting. Panjangnya kan? Potong terus diikat. Kasih lebih, kenapa sih di? Nanti di ujungnya diikat gede-gede ke belakang. Supaya dia ngangkut di. Sudah semua? Sudah. Waktu kesepakatan kita sudah berakhir, maka sekarang waktunya kita untuk mendiskusikan hasil dari pembuatan alat peraga masing-masing kelompok. Ya, silakan dimulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Dapat bergerak. Apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Untuk menarik sedotan supaya dapat menggenggam. Ya, lihat semuanya ya, apakah sama pergerakannya? Coba lihat. Coba. Kalau tarik yang jempol dulu jempol. Oke, terus kelingking. Ya, oke, tarik semua. Oke, ya. Ayo orang silakan bertanya untuk kelompok 4. Sebutan lain dari tali yang dipakai untuk menghubungkan sedotan-sedotan. Maksudnya Ya sebagai apa? sebagai apa talinya? Oh ya bagus. Sebagai Kira-kira tali di pada alat peraga tadi itu sebagai apa? Fungsinya? sebagai otot. Sebagai apa harusnya? Sebagai sendi. Hah? Iya dong kan untuk membelok-belokkan. Ya boleh ya, semuanya variasi jawaban. Ya. Beri dia tepuk untuk Oke, silakan duduk kelompok 4. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sekarang silakan pegang kelompok ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Karna Salima. Saya sendiri Aurora dari kelompok. Saya sendiri Alif. Kenapa ikatannya dalam terlalu kencang? Ya, maksudnya ya kenapa tadi diikatnya itu dalam terlalu kencang? Agar bisa digerakkan. Nah, agar tidak kaku dan bisa digerakkan. Kali. Terus kalau mau tanya lagi boleh ya? Nah, Bapak mau tanya, kalau misalnya apa yang terjadi kalau misalnya kita salah menaruh posisinya? Kira-kira apa yang terjadi? Jadi kacau. Ya, bukan ketawa dong. Ya, artinya kalau dia salah posisi, nanti kan ibaratnya tidak sesuai
sesuai tempatnya. Maka itu yang dinamakan dengan kelainan. Ya. Oke. Sudah? Kalau sudah silakan duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri mereka top. Jadi untuk pembuatan alat peraga kita sudah selesai semua, ya. Semua sudah keren membuatnya, ya sudah bagus-bagus semua. Sekarang kita akan melakukan evaluasi akhir. Nah, kalau tadi kita bekerja sebagai kelompok, sekarang kita bekerja sebagai individu. Artinya dikerjakan masing-masing. Ini lembarnya, ya. Bapak kasih, silahkan diisi, ya. Sekarang. Silakan diisi. Ya, silakan diisi mulai sekarang. Tuliskan namanya. Yang sudah silakan dikumpul ke depan. Yang sudah silakan dikumpul ke depan. Karena sudah selesai mengerjakan tugas individu, sekarang Pak mau tahu bagaimana perasaan kalian setelah belajar mengenai alat gerak manusia di hari ini. Ya, silakan nanti kalian lingkarin yang kalian rasa sesuai dengan kalian. Apakah kalian sedih? Apakah kalian bahagia? Apakah kalian senang? Silakan dicetak atau dilingkarin yang kalian merasa sesuai perasaan kalian. Ya, silakan dilingkari sesuai perasaan. Boleh dua. Ya, silakan diisi. Iya. Yang sudah selesai boleh ke depan. Kita kumpulkan lagi. Baik, semua. Yang bisa menyimpulkan kita ngapain sih hari ini? Udah ngapain aja? Membuat Kita belajar apa aja? membuat rangka-rangka baru. Ya, ya. Kita membuat alat peraga mengenai rangka tubuh beserta fungsinya. Ya. Oke, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Maka untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai gangguan pada alat gerak manusia. Ya, karena sudah semua, sekarang silakan disiapkan alat tulisnya. Dirapikan alat tulisnya, disiapkan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Kita sambung lagi nanti setelah jam istirahat, ya. Kita bertemu di pelajaran bahasa. Oke? Baik, sekarang silakan istirahat. Semua boleh keluar.